Ekologi. Halo, aku Mutia. Aku Fatma. Aku Salsa. Aku Ijahar. Yuk ikutin kami untuk membahas tentang ekologi. Nah, ekologi itu apa sih? Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti habitat dan logos yang berarti ilmu. Sehingga ekologi berarti ilmu yang mengkaji interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan pada tahun 1869 oleh seorang ahli biologi Jerman bernama Ernst Haeckel yang mendefinisikan ekologi sebagai keseluruhan hubungan antara hewan dan lingkungan organik serta anorganiknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup ekologi. Yang pertama, individu. Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contohnya, seorang manusia, seekor rusa, dan lain sebagainya. Yang kedua, populasi. Populasi merupakan suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya populasi manusia, populasi ayam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunitas. Komunitas merupakan suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan lainnya. Contohnya komunitas hutan. Lalu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu kondisi terjadi hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem hutan. Yang terakhir adalah biosfer. Biosfer merupakan tingkatan hierarki terbesar dan terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Komponen ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungannya. Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik disusun oleh benda tidak hidup seperti air, cahaya matahari, dan udara. Selanjutnya, komponen biotik. Komponen biotik tersusun oleh organisme, yaitu hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Peranan organisme. Yang pertama ada produsen. Produsen ialah penghasil. Produsen adalah organisme yang menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan. Konsumen. Konsumen ialah pemakai. Konsumen adalah kelompok organisme yang tidak dapat memproduksi makanan sendiri. Contohnya manusia dan hewan. Dekomposer atau pengurai ialah kelompok mikroba yang menguraikan senyawa organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Interaksi organisme. Simbiosis. Simbiosis adalah interaksi atau hubungan jangka panjang yang terjadi antara dua organisme yang berbeda, di mana setidaknya satu organisme mendapat keuntungan. Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sim yang berarti dengan dan biosis yang berarti kehidupan. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis atau sama jenis, di mana keduanya saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Nah, contohnya di sini ada kerbau dan burung jalak, di mana burung jalak akan memakan kutu kerbau. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis ini adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda, di mana salah satu organisme mendapat manfaat, tetapi organisme lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Nah, contohnya adalah burung yang membuat sangkar di pohon. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme.
Simbiosis ini adalah hubungan antara dua organisme atau lebih di mana salah satu organisme mendapatkan keuntungan sedangkan organisme lainnya dirugikan. Contohnya adalah benalu yang nempel di pohon. Aliran energi dalam ekosistem. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya dalam satu arah. Setiap rantai makanan dimulai dari produsen, biasanya tumbuhan atau alga, yang menyerap energi matahari untuk fotosintesis dan menghasilkan makanan. Energi tersebut kemudian ditransfer ke konsumen primer atau herbivora yang memakan produsen, lalu ke konsumen sekunder, karnivora kecil, dan seterusnya sampai konsumen atau puncak karnivora besar. Lalu, jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Tidak seperti rantai makanan, aliran energi dalam jaring-jaring makanan lebih kompleks karena satu organisme dapat menjadi makanan bagi beberapa organisme lain. Jaring-jaring makanan mencerminkan interaksi yang lebih dinamis. Piramida ekologi adalah representasi grafis yang menggambarkan jumlah energi massa, biomassa, atau jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam ekosistem. Menunjukkan jumlah energi yang tersedia di setiap tingkat trofik, energi berkurang sekitar 90% pada setiap tingkat trofik yang lebih tinggi sehingga piramida energi selalu berbentuk kerucut. Piramida biomassa menunjukkan jumlah biomassa total makhluk hidup pada setiap tingkat trofik. Biasanya berbentuk piramida karena biomassa juga cenderung berkurang seiring naik tingkat trofik. Piramida jumlah menunjukkan jumlah individu di setiap tingkat trofik. Bentuk piramida ini dapat bervariasi tergantung ekosistem. Misalnya piramida terbalik bisa di ekosistem perairan, di mana produsen plankton lebih sedikit dibandingkan konsumen primernya atau zooplankton. Nah, itu dia tadi materi tentang ekologi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.